Kalau Cece Nomad Kitchen mau bikin bolu kurma, karena di rumah saya lagi banyak kurma dan sayang banget kalau nggak kemakan. Ini kurmanya banyak dan nggak saya timbang. Untuk jumlah kurmanya ini sesuai selera kalian aja seadanya di rumah. Banyak juga nggak masalah. Sekarang kurmanya saya buang dulu bijinya. Bijinya kita buang ya. Satu persatu kayak gini dibuangin bijinya. Ini jenis kurma sukari, kalian boleh menggunakan jenis kurma apapun. Lalu saya potong-potong dulu, dipotong kecil-kecil kurmanya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Nomad Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Nah, ini dia kurmanya udah kita potong-potong, pindahkan ke mangkuk. Saya mau menambahkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna, muncung ya 1 sendok makannya. Lalu kita aduk aja kurma ini dengan tepung terigu yang kering ini. Tujuannya supaya nanti kurmanya nggak tenggelam ketika dibikin kue. Jadi kurmanya itu bisa menyebar kalau kita pakai tepung terigu dulu. Diaduk sampai rata, lalu kita sisihkan dulu kurmanya. Sekarang saya mau mengocok margarin, 200 gram margarin. Bolu kurma yang kita bikin kali ini adalah bolu kurma yang butter type cake. Tambahkan 100 gram gula pasir. Ini saya ambilnya 200 gram, tapi saya berubah pikiran 100 gram aja, sisanya nggak saya pakai karena kurmanya udah banyak, jadi gulanya jangan terlalu banyak. Setengah sendok makan cake emulsifier, saya pakai SP, lalu kita masukkan aja SP-nya. Kita kocok margarin, gula, dan SP selama kurang lebih 10 menit dengan kecepatan yang paling tinggi. Kita kocok sampai margarinnya itu pucat dan mengembang. Pinggir-pinggirnya kita scrap aja seperti ini supaya ikut terkocok juga margarinnya semuanya ya. Kocok terus sampai margarinnya berwarna pucat seperti ini dan sudah mengembang. Matikan mixernya kalau sudah pucat ya warnanya. Oke, sekarang saya mau menambahkan telur. Ada 5 butir telur, sudah saya cuci telurnya. 5 butir telur ini saya pecahkan satu persatu kayak gitu di mangkuk kecil, lalu kita masukkan satu dulu dan kita kocok sampai telurnya tercampur rata. Lalu kita matikan lagi, masukkan lagi telur satu persatu. Kenapa harus satu persatu dan ditaruh di mangkuk kecil seperti itu? Supaya kalau misalnya ada telur yang busuk, itu tuh nggak langsung masuk ke kue, jadi aman gitu ya. Memang harus bersabar sih pada saat memasukkan telur ini, satu persatu dipecahin, baru dikocok sampai tercampur rata, baru kita masukkan lagi telurnya. Oke, telur yang terakhir mau kita masukkan. Bikin kue atau bikin bolu memang harus bersabar ya. Nggak segampang bikin tumis kangkung atau bikin sambal. Sudah tercampur rata semua, matikan mixernya. Saya mau menambahkan tepung terigu 170 gram tepung terigu serbaguna. Saya tambahkan dengan 30 gram tepung maizena. Tepung maizenanya kita campur dengan tepung terigu, lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata antara terigu dan maizena. Masukkan campuran tepung bertahap aja ke adonan itu, lalu kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dan mengocoknya ini jangan kelamaan, hanya sampai tercampur rata aja dengan kecepatan paling rendah. Di scrap pinggir-pinggirnya supaya tercampur semua. Kita masukkan lagi sisa tepung terigu dan maizenanya.
Nah, ini saya masukkan semua tepungnya ya. Dikocok sampai tercampur rata seperti ini, lalu matikan mixernya. Oke, sekarang saya mau memasukkan kurma yang udah dipotong-potong dan udah dikasih tepung terigu tadi. Masukkan aja semuanya, karena kurmanya lengket, jadi mau saya mixer. Sebenarnya kalau kurmanya nggak lengket gitu, nggak pakai mixer ya, ngaduknya pakai spatula aja. Ini saya pakai mixer, tapi sebentar aja di kecepatan paling rendah. Oke, ini sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kita lepasin aja. Dan jangan lupa untuk memanaskan oven dulu. Sebelum kuenya masuk, ovennya harus sudah panas. Nah, kita aduk pelan pakai spatula seperti ini. Butter type cake atau tipe bolu yang banyak menggunakan margarin atau menggunakan mentega ya. Nah, ini loyangnya saya beri margarin dan saya taburi tepung terigu tipis-tipis, lalu kita tuang aja adonan bolu kurmanya. Setiap kali menggunakan loyang tulban seperti itu, usahakan untuk selalu mengolesi margarin dan menabur tepung terigu. Ini saya ratakan dulu. Bolu kurmanya sudah siap untuk kita panggang. Kita panggang di suhu sekitar 180 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit di oven saya. Di oven kalian mungkin beda lagi ya suhunya, disesuaikan aja. Sudah 50 menit, kuenya sudah mateng, bolu kurmanya kita keluarin dari oven, biarkan dingin dulu ya. Jangan panas-panas langsung dipotong, nggak boleh, nanti kuenya rusak. Nah, ini udah dingin, kita keluarkan aja, gampang banget. Karena loyangnya udah dikasih margarin dan terigu. Tuh, cantik banget kuenya, matengnya bagus, kecoklatan. Saya mau potong bolu kurma. Oke, ini udah kelihatan ya, bolunya bakalan lembut banget, dipotong aja gampang. Kita lihat tuh, kurmanya menyebar ke seluruh kuenya ini karena tadi kita pakai tepung terigu. Jadi kurmanya setelah dipotong-potong diberi tepung terigu, diaduk-aduk, baru masuk adonan. Hasilnya kurmanya bisa menyebar seperti itu. Kalau nggak pakai terigu, kurmanya bisa jatuh ke bagian bawah semua. Kita pindahkan ke piring saji. Ini cocok banget buat teman minum kopi, minum teh. Pastinya juga enak, aroma kurmanya, dan banyak menggunakan margarin tadi ya. Oke, saya mau cobain dulu bolu kurmanya. Tuh, dia lebih padat daripada sponge cake karena dia butter type cake. Butter type cake itu lebih padat daripada sponge cake. Tuh lihat, tapi bukan berarti bantat ya. Ini kuenya mengembang dengan baik. Manis, aroma kurmanya kerasa dan lembut juga. Pokoknya ini enak banget bolu kurmanya. Makan satu aja udah cukup ya, karena dia padat kuenya. Tapi ini enak banget, kalian bisa coba di rumah. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.